tadi udah ngitung ya, return earning 870. Nah, ini NCI C, ini 301 itu dari jurnal yang pertama tadi ya. Jadi jurnal di sini. Karena ini men-trace akun investasi awal, teman-teman, maka tadi kan ada kesulitan kita kalau akunnya udah di tahun lampau, itu kan kita trace agak sulit. Jadi lebih mudah itu men-trace di sisi ekuitas si anak. Ya 301 itu dapat dari mana? Dari sini. Dari sini, teman-teman. Jadi kita men-trace common stock 800, 280, equivalent 135, 240 tambah 50 ini ditambah aja semua total ya. Jadi totalnya itu ada 1.505.000 ya dikali 20%, bagian NCI 301, sedangkan bagian induk adalah 1204 gitu. Nah, sekarang itu yang saldo investmentnya ya. Awal untuk NCI awal 301. Nah, ketambahan kan dia ada tambahan di tahun 2019 ini adalah sebesar 35.000 ya. 35.000 dari 75 dikurang 40. Berarti saldo NCI akhir ada 301.000 ditambah 35. Jadi dia 306. 336 ya. 301 ditambah 30.000 336. Makanya di sini saldo akhir NCI adalah 336.000 gitu. Jadi nggak perlu kalian men-trace dari tahun 2018, itu akan menghabiskan waktu sekali ya. Nah ini aja udah benar teman-teman ya. Oke itu, jadi memang di sini nanti ditambah aja ya, kalian edit sendiri tambah unamortized balance. Ini belum saya simpan tadi lupa, ini unamortized balance. Jadi persis seperti kalian mengerjakan yang di slide Pak Kuat yang ini ya. Nah ini memang akan lebih memudahkan yang ini, membuat tabel seperti ini ya. Jadi di sini tahun awal, maksudnya yang sekarang, kemudian penyusutannya sama sisa akhirnya kayak gitu. Unamortized. Oke, sampai sini soal ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Insya Allah mudah-mudahan paham ya. Coba kalian lihat kalau ini, kita bandingkan nih, ini yang setelah tahun perolehan ya. Kalau yang, kok udah saya, bentar, ini yang ini sudah setelah, coba ya, lebih mudah yang pada saat tahun perolehan. Karena pada saat tahun perolehan itu dia, nah yang ini yang pada saat tahun perolehan ini lebih mudah nih yang kemarin kita latihan ya. Jadi di sini, nah balance sheet ya, hampir sama sih soal-soalnya tuh biasanya tahun lalu tuh ya kayak gini aja sih. Ya nggak apa, bukan yang rombak habis tuh nggak terlalu teman-teman. Paling ya angkanya diubah-ubah aja sih. Yang penting kalau kalian paham konsepnya udah mana. Ini kan yang pada saat tahun perolehan kan ya ini ya 262.500, book value-nya 200, 625. Nah, kemudian inventory di sini terjual ya karena di tahun berjalan. Equipment-nya masih pure nih, murni 25 dikurang 5.000 nih unamortized-nya. Nanti dibuat seperti ini ya untuk mengerjakannya. Nah, ini income from aktivinya kemarin dihitung dari tadi ya jurnal apa dari neraca tadi dapat ya. Nah, income from share-nya juga sama sini. Nah, di sini kan bedanya tuh di jurnal C aja sih ya. Nah, yang pada saat perolehan ya, tahun perolehan tuh common stock 150 sama return earning beginning 50 ini adalah yang ini, yang dipakai yang ini nih. Nah, bisa langsung dipakai. Kalau tahunnya udah beda setelah tahun perolehan, kita nggak bisa pakai ini lagi, tapi pakai yang di neraca yang ditampilkan di sini. Ya, jadi di saat yang ini, kita menghitung ini nggak pakai yang ini ya, 200 ini. Ketika kalian menghitung jurnal C tadi, jurnal ketiga itu, nggak, return earning-nya bukan 200 ini, tapi returning earning yang di 31 Desember, yang di 280. Yang ini teman-teman. Ya. Tuh.
bukan yang 200 gitu. Oke, kita lihat lagi bedanya. Biar jelas ini. Bentar, pelan-pelan aja deh. Nah, ini yang common stock. Nah, udah ya, selesai ya retained earning beginning. Nah ini jurnal ini lupa saya, ini ada amortized excess. Oke, kalian udah paham lah ya amortized excess ya. Kita langsung lihat amortized excess ini dimasukkan ke sini, inventory equipment. Sebenarnya ini amortized delete, ini juga di delete ya. Jadi pindah inventory ke di bawah retained earning ya. Inventory equipment goodwill. Cuma memang saya buat dua versi biar kalian mungkin tidak terlalu bingung kalau soalnya nanti unamortized di kertas kerjanya ya. Nah, inventory equipment goodwill. Nah, coba kalian lihat inventory equipment goodwill ini adalah saldo awal pas di mana nih? Nah, yang amortize Januari ya, 12.500, 25 gitu ya. Makanya yang ini dia ya, yang di sini. Nah, ketika yang sudah setelah tahun perolehan itu yang kita pakai adalah coba lihat. Nah, ini yang kita pakai adalah 150 dikurang 15.000 karena udah tahun berjalan kan apa namanya? Dia jadi ini telah tersusutkan ya. Jadi di sini 150 dikurang 15.000 jadi kan jadi 135 ya. Maka di sini kita pakai 135 sama 240 ya. Yang telah disusutkan selama setahun. Kalau ini kan pada saat yang di kertas kerja ini dia belum disusutkan kan. Untuk jurnal C-nya aja teman-teman ya. Nah, ini belum disusutkan kan? Ya, 12.500, 25, 25.000 ini kan belum disusutkan ya. Karena pada saat tahun perolehan. Setelah tahun perolehan ini disusutkan selama setahun nanti gitu. Itu aja teman-teman yang beda. Selanjutnya ini ya jurnal biasa aja sih definisi paper. Cuma yang agak susah itu di jurnal C ini aja sih. Di C ini memang menurut saya untuk advance ini C ini ya jurnal yang sedikit harus mendapat perhatian ya. Ini jurnal C. Oke, itu aja teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jadi pesan saya, kalian harus paham konsep yang materi kita sampai sekarang ya, khususnya yang konsolidasi, karena nanti teman-teman ceritanya ini akan berlanjut di pertemuan 12, di pertemuan 13 dan 14 ada tambah jurnal lagi. Jadi ada satu jurnal lagi masuk di antara B dan C ini teman-teman. Atau kalau dalam slide kita yang ini, si inventory profit ini masuk ke jurnal di sini. Efeknya nanti jurnal eliminasi yang harus kalian hafal dan harus kalian pahami menjadi lebih banyak. Nah, ini nanti yang kita pelajari teman-teman. Setelah kalian ketambahan penyesuaian, yang nomor 3 ini oke lah saya anggap udah bisa lah ya cari ini. Kemudian 4 ini juga udah, sama yang 5A, 5B tadi yang saya cerita, perbandingan yang tadi. Kemudian kalian harus buat jurnal amortisasi dan akun resiprokal. Nah, jurnal terakhir nanti yang kita pelajari adalah yang 2, karena 2 ini sedikit lebih rumit ya. Karena dia mengeliminasi intercompany profit dan loss. Sebenarnya kalau kalian belajar lagi, ada lagi dia penjualan aset teman-teman, penjualan aset antara anak sama induk. Cuma kita di 3 pajak nggak sampai detail membahasnya ya, jadi nggak memasukkan jurnal eliminasi ketika terjadi penjualan aset antara anak sama induk ataupun adanya penjualan obligasi dan segala macamnya. Jadi sampai penjualan inventory aja ya. Jadi intercompany. Karena kalau sudah realnya dikonsolidasi real, nah itu akan banyak sekali eliminasi. Kalau misalnya anak menjual tanah ke induk, kemudian si anak menerbitkan obligasi ke induk atau induk menerbitkan obligasi, itu akan ada jurnal eliminasi lagi teman-teman. Dan semakin banyak. Jadi kita akan belajar 2 pertemuan terakhir ini adalah mengeliminasi intercompany profit dan loss gitu. Nah, jadi untuk yang pertemuan selanjutnya itu ya, ini yang transaksi ini saya gabung ya. Materi TM13 dan TM14 itu saya gabung karena biar mendapatkan pemahaman menyeluruh, karena nanti setelah kalian memahami konsep yang transaksi laba antar perusahaan ini, jadi saya gabung slide-nya ya.
cukup banyak ini nanti. Jadi 47 slide. Nanti baru kita bisa masuk ke latihan yang tahun lalu untuk pertemuan 14-nya. Karena kalau dipecah itu nanti enggak menyeluruh pahamnya ya. Karena ini dipecah sama Pak Kuat, tapi saya gabungkan aja teman-teman untuk minggu depan. Ini ada slide gabungan antara TM13 dan TM14 digabung ya. Jadi nah ini kan yang harusnya ini pertemuan 13 sampai sini. Yang ini pertemuan 14. Cuma kan kalau misalnya di sini pertemuan 13 kemudian saya bahas soal, itu di soal itu ada bagian dari 53 sampai 55. Makanya saya gabungkan semua di sini. Nanti setelah kalian memahami antara anak sama induk teman-teman. Jadi ada yang kalau induknya menjual ke anak dikatakan downstream, kalau anaknya menjual ke induk upstream. Nah itu nanti ada akun-akun kayak gini nih yang harus kita coba kan sale, cost of sale, cost of sale, inventory, investment subsidiary, belum ngitung akun. Nah ketambahan lagi kan, ini sekilas saja deh nanti. Nah, ketambahan lagi, kalian akan ada kerjaan lagi di sini nih. Tadi kan sampai sini nih, karena normalisasi adjusted income sama dividen. Nah ini ada tambah deferred profit in A sama recognized profit in BI. Kan ngeselin kan, makin banyak kan. Upstream ada beda lagi, nanti kalau downstream ini profitnya milik semua parents, jadi si NCI nggak dapat bagian. Tapi kalau upstream, bagian dari profit ending inventory maupun awalnya itu mereka NCI punya bagian. Itu aja yang membedakan upstream sama downstream. Nah ini kan ada, nanti kita harus latihan soal tahun lalu biar kalian semakin paham. Nah ini kan mulai nih akun eliminasi akhir tuh, jurnal-jurnal penghapusnya. Nah, ini teknik. Nah, kemudian ini ada dampak ke NCI-nya. Ini teori-teori aja sih ini. Rumus cepatnya menghitung penjualan downstream. Nah, ini udah latihan soal nanti. Oke, kayak gini teman-teman. Sekilas kita sampai. Nah, ini jurnal kertas kerja. Nah, oke nih sampai sini teman-teman. Yang ini saya bilang. Nah, ini kan nomor 1 tadi yang omission ya. Bla 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 segala macam. Nah, nomor 2 ini ada jurnal ini nih kalian. Ini jurnal. Ini posisi downstream ya. Kalau upstream nanti ada ketambahan jurnal lagi yang lain. Nah, ini eliminasi tadi kan, income from, dividen tadi kan ya. Nah, NCI ini ada, dividen, NCR. Nah, kemudian ini makanya saya bilang tadi, udah harus kalian pahami konsep ini. Ya, capital stock, return earning-nya yang mana, inventory, building, ditambah, semua total, dikali persentasenya dapat yang ini, 420 tambah 190. Kemudian ada cost of sale inventory, ya penjualan depresiasi biasa, reciprocal lainnya di soal ini tidak ada. Kemudian, nah ini ceritanya makin panjang nih. Ini yang eliminasi tadi ya, sale, cost of sale, investment insight. Nah, ini ada lagi nih teman-teman. Ini kalau yang posisi di upstream. Jadi kalian, makanya saya harap 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 kalian sudah pahami betul-betul, karena kalian akan ketambahan ilmu lagi di 2. Ya. Nomor 2 ini nanti pelajaran minggu depan. Oke, itu nanti selesai, baru kita latihan di soal tahun lalu. Oke, teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Sudah cukup ya. Sudah berapa kali ini. Kita lanjut. Oke, terima kasih teman-teman perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman ya. Oke, selamat berakhir pekan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita live semua ya, teman-teman ya. Terima kasih.